Sudah tahun ketiga, selama 3 tahun kita sudah mengumpulkan atlet-atlet terbaik kita pelatdakan, kita terus dilatih oleh pelatih-pelatih yang sudah kita tunjuk dan terus kita evaluasi setiap bulannya. Medali cuma satu. Medalinya cuma satu, ya. Itu cuman banyak orang bilang Mataram percuma jadi juara umum kalau tidak dapat emas. Iya. Jadi ibarat sayur kurang garam gitu ya. Ada menembak. Ya, menembak. Mungkin banyak orang nggak familiar. Ternyata atlet-atlet Kota Mataram di sektor menembak itu bahkan beberapa kali bisa menang di kejuaraan dunia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast. Ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya sudah bersama dengan sosok yang luar biasa, terutama bagi Anda warga Kota Mataram. Anda sudah tahu beliau. Beliau adalah Ketua KONI Kota Mataram, Bapak Haji Pirat Fariska. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, minal aidin wal faizin juga ya. Lahir dan batin. Betul ya, sama-sama. Suasananya masih di bulan Syawal ini. Betul sekali ya. Kita sekalian. Ya, sehat. Baik. Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat ya. Selalu sehat dan selalu semangat. Kelihatan tambah seger aja, tetap awet muda, Pak. Ya, tentunya karena kita tetap berolahraga. Ya betul, ini yang mahal sebenarnya olahraga ini ya. Kita hari ini lebih banyak mungkin berbicara santai, tapi tentang olahraga, terutama untuk di Kota Mataram sendiri. Boleh tahu Pak Haji tentang kondisi perolahragaan di Kota Mataram itu bagaimana sih? Jadi begini Mas Fira, jadi Kota Mataram alhamdulillah walaupun kita secara teritori luasan wilayah kita tidak banyak, tidak luas, cuman alhamdulillah kita selama ini menjadi barometer olahraga terutama untuk daerah NTB. Hal ini bisa kita buktikan dari kemarin ajang PON yang terakhir kemarin, yaitu di bulan Oktober yang tahun lalu, di mana alhamdulillah Kota Mataram bisa menyumbang skuad terbesar bagi kontingen NTB, yaitu dengan 38 atlet dan 18 pelatih. Jadi dari hal tersebut bisa kita lihat bahwasanya Mataram memberikan kontribusi terbesar bagi kontingen NTB. Itu menandakan bahwasanya olahraga di Kota Mataram telah maju ya, dengan semakin banyaknya atlet yang berskala nasional. Itu juga tidak lepas dari karena memang alhamdulillah sarana dan prasarana olahraga di Kota Mataram alhamdulillah yang terbaik sementara ini di NTB. Tentunya hal tersebut menjadi kelebihan kita sehingga alhamdulillah kita bisa mencetak atlet yang baik yang bisa berkontribusi untuk Nusa Tenggara Barat. Oke. Seperti itu sementara. Ya, selain itu juga saat ini kita di Kota Mataram tengah bersiap-siap karena sebentar lagi tepatnya di bulan November tahun ini juga akan ada rencana kegiatan Pekan Olahraga Provinsi, di mana alhamdulillah di Pekan Olahraga Provinsi yang terakhir kita sebagai juara umumnya. Alhamdulillah Kota Mataram juara umum dengan 112 medali emas pada saat itu. Ya alhamdulillah ya, kurang lebih sepertiga dari nomor 2-nya lah gitu ya. Dan tentunya ini menjadi PR kita, tugas kita bersama bahwasanya kita ingin mempertahankan itu semua. Sehingga kita sudah menyusun program kerja tentang keolahragaan yang tersistematis gitu ya, di mana kita sudah menyiapkan atlet-atlet terbaik kita Kota Mataram, sudah kita jaring dan kita masukkan di dalam program Pelatda. Ya, Pelatda ini alhamdulillah ini sudah tahun ketiga Mas Wira. Sudah tahun ketiga, selama 3 tahun kita sudah mengumpulkan atlet-atlet terbaik kita pelatdakan, kita terus dilatih oleh pelatih-pelatih yang sudah kita tunjuk dan terus kita evaluasi setiap bulannya. Apabila kita evaluasi tentang perkembangannya tentunya, dan apabila ada bibit-bibit baru yang bisa membackup juga kita sudah siapkan. Alhamdulillah, insya Allah kami di KONI Kota Mataram optimis untuk bisa mempertahankan hal tersebut.
Oke. juara. Kan mempertahankan itu lebih berat sebenarnya. Betul. Ada persiapan khusus nggak? Mungkin nanti betul-betul bisa menang lagi lah. Kalau bisa nambah lagi deh. Ya, mudah-mudahan bisa memecahkan rekor gitu harapan kita ya. Persiapan khusus pastinya bukan hanya di kami, tentunya di semua kota kabupaten yang ada juga melakukan hal yang sama, persiapan khusus. Tentunya ada strategi juga ya, strategi tentang siapa yang harus ditampilkan, di nomor apa yang menjadi kekuatan-kekuatan kita yang harus kita optimalkan, di mana nomor-nomor yang bisa kita tekan kembali yang sebelumnya mungkin bukan yang terbaik, tapi kita juga berusaha menjadi yang terbaik dengan melihat juga kekuatan-kekuatan lawan. Ya, seperti itu. Mungkin saya rasa masalah strategi juga masih strategi yang bersifat umum saja. Jadi tidak ada semacam agenda khusus gitu ya? Ya, agenda khusus tetap tentunya kita melakukan penjaringan yang lebih ketat. Sebagai contoh, di mana di prop terakhir yaitu di tahun 2018 yang lalu kita menjadi juara umum, tapi ada beberapa cabang olahraga yang familiar gitu ya, yang menjadi favorit, sedangkan kita tidak bisa meraihkan emas gitu kan. Contohnya di sepak bola. Di sepak bola. Belajar dari pengalaman tersebut, jadi kan sepak bola ini olahraga favorit nomor 1 di tengah masyarakat gitu. Padahal medali cuma satu. Medalinya cuma satu ya. Itu cuman banyak orang bilang Mataram percuma jadi juara umum kalau tidak dapat emas. Iya. Jadi ibarat sayur kurang garam gitu ya. Akhirnya mengaca dari pengalaman tersebut, kami mengadakan beberapa seleksi untuk sepak bola, yaitu salah satunya saat ini kita lagi mengadakan Gala Kelurahan U21, di mana kita melihat dulu apa yang menjadi kekurangan kita dalam hal di cabang olahraga sepak bola ini. Ternyata sebenarnya potensi atlet-atlet Kota Mataram itu luar biasa besarnya gitu ya. Cuman memang tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Dari tingkat yang paling kecil ternyata banyak potensi-potensi anak-anak muda Kota Mataram yang ada di lingkungan-lingkungan tidak terpantau oleh PSSI dalam hal ini, sehingga banyak dari mereka yang dipakai bahkan membela daerah lain. Mengacu dari pengalaman tersebut, sehingga atas inisiasi Bapak Wali Kota Mataram dan kami sudah sempat berdiskusi dengan beliau. Alhamdulillah di tahun ini kita mengadakan Gala Kelurahan U21, di mana pesertanya adalah dari seluruh kelurahan, yaitu 50 kelurahan di Kota Mataram. Sehingga kami juga dibantu untuk proses seleksi. Sementara selama ini PSSI hanya menyeleksi secara keseluruhan. Saat ini dengan adanya Gala Kelurahan, otomatis lurah-lurah yang ada di masing-masing kelurahan juga menyeleksi anak-anak muda Kota Mataram yang ada di lingkungan-lingkungan di seluruh Kota Mataram yang bisa atau memiliki bakat untuk bermain bola, sehingga terbentuklah tim-tim di masing-masing kelurahan. Seperti itu. Kemarin saya beberapa kali memang lihat kan live di Lombok TV juga, dan saya lihat memang ada beberapa pemain tuh yang memang kayaknya bagus mainnya gitu ya. Padahal ini ya kita bilang mungkin bahasa masyarakatnya laga tarkam lah, antar kampung. Iya, betul. Tapi memang seperti kelihatannya ini bagus, sepertinya bagus. Tinggal mungkin dipoles saja mungkin betul. Gitu ya. Ya, itulah tadi yang seperti yang saya bilang Mas Wira, bahwasanya sebenarnya banyak potensi-potensi yang tidak muncul di permukaan, begitu kan? Betul. Tidak muncul di permukaan selama ini, lepas dari pengawasan kami tentunya, sehingga dengan adanya event ini akhirnya baru kelihatan nih, oh ternyata di daerah ini, di lingkungan ini, di kelurahan ini ada pemain bagusnya. Betul. Sehingga kami juga menyiapkan tim pemandu di situ untuk melihat potensi-potensi siapa-siapa atlet-atlet yang sudah mulai terlihat, calon atlet gitu ya, calon atlet yang akan insya Allah bisa membela Kota Mataram ke depan, siapa aja yang terlihat, dan itu kita akan melakukan seleksi lanjutan setelah ini. Oke, ini menarik sekali. Tapi sebelumnya kita kopi dulu. Oh iya. Kita ngopi dulu, kopinya siang-siang begini ya. Nah, untuk mantap kopinya. Kalau di Kota Mataram sendiri, atau di Kota Mataram,
ada nggak cabur yang memang menjadi perhatian serius begitu? Kita tentunya juga memiliki cabang olahraga unggulan ya, cabang olahraga unggulan. Hal tersebut bisa kita lihat dari beberapa event-event terakhir. Misalnya kalau khusus di Kota Mataram kita ada menembak. Ya, menembak. Mungkin banyak orang nggak familiar, ternyata atlet-atlet Kota Mataram di sektor menembak itu bahkan beberapa kali bisa menang di kejuaraan dunia. Nah, ini menjadi Gimana ceritanya? Iya, ternyata kita punya sekolah menembak yang di sini di Kota Mataram. Saya pun pertama kali berapa tahun yang lalu setelah saya melihat ternyata luar biasa, anak-anak kecil masih SMP itu jago-jago sekali menembak gitu. Iya, Bahkan mohon maaf bisa mengalahkan orang-orang dewasa. Iya, yang sudah senior juga. Jadi ini adalah potensi. Alhamdulillah kemarin misalkan di PON terakhir seluruh atlet menembak kontingen INTB itu berasal dari Kota Mataram. Dan alhamdulillah bisa meraih 3 perak kemarin. Ya, cuman harapan kita tentunya emas, cuman ya biasa di dalam perlombaan mungkin ada dituntut konsentrasi yang lebih yang sebelumnya mungkin biasa dikalahkan. Jadi karena pada saat lomba ya mungkin ada faktor X yang menyebabkan sehingga tidak bisa meraih medali emas pada saat itu. Cuman ini menandakan bahwasanya atlet dan pelatih itu kita kompetitif. Bahkan saat ini di SEA Games di SEA Games itu salah satu pelatih kita juga dari menembak juga dipakai dari Mataram itu dari sektor menembak. Lalu kalau kita juga punya balap motor ya, sebagaimana diketahui bahwa di PON kemarin atlet balap motor itu semuanya dari Kota Mataram. Dan alhamdulillah bisa meraih emas kemarin di PON yang terakhir. Bahkan ada beberapa atlet kita misalnya Aldias dan lain sebagainya itu biasa juara di tingkat Motoprix dan lain sebagainya di tingkat nasional dan internasional. Dan mudah-mudahan kita bisa, karena ada Mandalika ini di Lombok, mudah-mudahan ke depannya akan ada Marquez atau Valentino Rossi baru dari Kota Mataram seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya gitu ya. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan karena potensi tersebut ada. Tinggal bagaimana kita memoles ya. Kita memoles, caranya adalah tentunya kita harus sering-sering mengadakan kegiatan atau kejuaraan. Bagaimana mungkin akan kita melihat potensi kalau kejuaraan aja tidak pernah kita laksanakan seperti itu. Dan masih banyak lagi cabang olahraga yang lainnya, misalnya voli pasir, lalu ada renang juga Kota Mataram lumayan, alhamdulillah. Lalu ada bulu tangkis dan ada beberapa cabang olahraga yang lain. Ada menjadi pertanyaan besar mungkin di publik itu ketika kita berbicara tentang dunia olahraga itu. Tentang kesejahteraan atlet yang menjadi mungkin dulu masih terbayang kalau jadi atlet tuh nanti jadi apa-apa nih, nggak jadi apa kalau udah menang mas ya sudah menang aja. Nah, bagaimana pandangan sekarang? Memang ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya KONI sebagai perpanjangan tangan pemerintah, lalu seluruh masyarakat, seluruh stakeholder kita harus bersama-sama bergandengan tangan agar masalah ini, yang masalah klasik ini bisa kita benahi bersama. Tapi alhamdulillah belakangan ini kalau kita melihat ya dibandingkan yang dulu-dulu, perhatian baik itu pemerintah terhadap atlet sudah lumayan baik gitu ya, lumayan baik. Misalkan kemarin kami di PON yang kemarin, alhamdulillah begitu atlet datang, Bapak Wali Kota Mataram langsung memberikan bonus ya, memberikan bonus 100 juta bagi peraih emas waktu itu. Lalu selain itu juga tadi saya sebutkan di Platda, kami sudah menjaring sekitar 90 atlet terbaik Kota Mataram, dan alhamdulillah melalui Platda ini kami bisa memberikan honorarium tiap bulannya kepada atlet dan pelatih tersebut. Sudah 3 tahun ini. Lalu setelah itu akan tetap menjadi agenda tahunan kita di setiap ini agar atlet dan pelatih juga bisa terus berlatih tanpa harus berpikir masalah kesejahteraannya, ya minimal untuk bisa membantu kehidupan sehari-harinya mereka. Itu yang lalu pemerintah daerah juga sudah berupaya untuk
menjadikan atlet-atlet berprestasi misalnya masuk di ASN, pegawai negeri dan lain sebagainya. Cuman masalah ya itu secara insidentilnya bagaimana mengatasi permasalahan yang seperti Mas Wira bilang. Cuman memang di Indonesia secara keseluruhan bahwasanya olahraga ini belum menjadi sebuah industri. Ya, syarat atlet itu bisa sejahtera. Bahwasanya olahraga itu harus menjadi sebuah industri. Seperti halnya kita melihat sepak bola misalnya. Begitu sepak bola ini menjadi industri yang besar, dengan sendirinya pihak-pihak lain, stakeholder yang luar, entah itu sponsor, entah itu akan datang dengan sendirinya. Sehingga dengan akan datang ini menjadi sebuah tontonan yang bisa menghasilkan benefit yang luar biasa. Ya, kalau dulu orang ngurus bola sudah siap keluar duit dari kantong pribadi. Kalau di zaman yang sekarang orang ngurus bola selagi itu bisa dikelola dengan baik, malah justru bisa menghasilkan benefit yang luar biasa, ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah industri. Dan tentunya dengan menjadi industri kita bisa lihat misalnya di tingkat dunia. Di tingkat dunia pemain dengan gaji terbesar pemain sepak bola misalnya contoh. Kenapa seperti itu? Karena sepak bola sudah menjadi industri, sudah menjadi industri, dan itu menjadi tontonan yang luar biasa, ya. Semua orang berlomba-lomba ingin menjadi sponsor di salah satu klub misalnya, di satu klub. Lalu banyak negara menayangkan klub liga-liga yang sudah menjadi papan atas di dunia dan lain sebagainya. Dan itu menjadi PR kita bersama. Apakah lama kita bicara tentang global nih di Indonesia? Apakah lama prosesnya nanti sampai suatu saat olahraga itu bisa menjadi industri di Indonesia? Saya rasa tidak juga, karena bagaimanapun Indonesia ini adalah market yang terbesar untuk olahraga. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada pernah isu bahwa Indonesia salah satu yang berani membayar mahal, seperti itu kan, yang siaran langsung yang berani membayar mahal di beberapa liga-liga top dunia. Itu menandakan bahwa Indonesia ini adalah pasar yang paling potensial dengan 200 juta lebih penduduk ya, yang rata-rata hobi olahraga, apalagi sepak bola, ya, apalagi sepak bola, walaupun kita belum bisa berbicara terlalu banyak di tingkat dunia untuk masalah olahraga sepak bola, cuman ini pasar yang sangat besar, ya. Ya, saya apresiasi juga kemarin ada TV lokal di Mataram mau menayangkan liga lokal, ya, karena memang sepak bola ini adalah potensi pasar yang terbesar, yang besar gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengemas, sebenarnya itu tinggal dikemas dengan nilai entertain yang baik sehingga menarik minat para investor, entah itu sponsor dan lain sebagainya untuk ikut bagian menjadi di dalamnya seperti itu. Betul. Memang pasti Mas Ragi udah tahu ya di Liga 3, sejak Liga 3 memang ada Liga 3 dan beberapa liga selanjutnya, bahkan di Liga Pertiwi juga main Lombok TV mengingatkan memang di luar ekspektasi memang Pak Haji. Begitu besar, termasuk yang sekarang yang sedang berlangsung. Ternyata begitu kemarin kita mereview memang pertandingan beberapa, walaupun belum, ini kan masih babak penyisihan, dan memang udah kelihatan dan memang menarik. Sampai saya bilang di satu rapat internal kami di Lombok TV, saya bilang ini Liga Tarkam, kampung lah gitu. Tapi ketika sudah tayang di TV kok jadi menarik begitu. Jadi tinggal kita mengemas packagingnya, ya, packagingnya. Kalau barang ada packagingnya berupa dus dan lain sebagainya, ini tinggal dikemas dari sisi entertainnya, dari promosinya yang masif hingga tingkat paling bawah di masyarakat, di lingkungan, sehingga semakin banyak yang nonton. Dengan semakin banyak yang nonton, tentunya ini pasar yang baik bagi bagi perusahaan, entah itu BUMD, BUMN atau apapun, ingin mempromosikan produk mereka di kegiatan tersebut. Betul dengan adanya masuk, tentunya ada benefit bagi penyelenggara dan lain sebagainya. Dengan adanya benefit, hadiahnya semakin tinggi. Dengan semakin tinggi, banyak yang ikut, kan begitu. Dengan hadirnya ada sirkuit Mandalika, sirkuit Mandalika, terus ada MXGP, bahkan di Lombok Tengah itu ada motocross. Ada yang berbeda tidak ketika sudah mulai WSBK, terus mulai MotoGP?
ada semacam spirit berbeda nggak di dunia olahraga mungkin di Mataram kalau kita baca Mataram? Yang pasti bagaimanapun kegiatan-kegiatan internasional tersebut memberikan dampak yang luar biasa bagi daerah kita secara keseluruhan. Bukan hanya di sektor olahraga, tapi sektor ekonomi dan lain sebagainya. Sebenarnya tinggal kita pandai menangkap peluang bahwasanya event sekelas internasional pun bisa sukses diadakan di sini, gitu kan. Jadi kalau kita bisa lebih konsentrasi menggarap kegiatan-kegiatan olahraga di sini, kenapa tidak kita akan menjadi sebuah sport city misalnya, gitu kan, sport city di mana kegiatan-kegiatan olahraga bisa berlangsung dengan baik, ditunjang juga dengan sarana dan prasarana yang baik pula. Jadi ini merupakan merupakan angin segar bagi kita dunia olahraga di sini, bahwasanya semua mata lagi tertuju kepada Lombok secara keseluruhan, NTB secara keseluruhan, dan juga banyak di Mataram, karena bagaimanapun Mataram adalah ibu kota, di mana banyak entah itu tamu dan lain sebagainya, mereka menghabiskan waktu mereka di Mataram. Kadang-kadang kan memang menjadi barometer, walaupun kadang penyelenggaraannya bukan di Mataram, ada di Lombok Tengah, bahkan ada di Sumbawa, bahkan dan tetap tujuannya yang orang menuju adalah Mataram begitu kan. Dan apakah Koni betul-betul sudah mulai punya visi ke depan bagaimana kita harus betul-betul menyiapkan diri begitu? Ya, yang pasti kami ingin mengelola olahraga ini dengan mengikuti zaman ya, dengan kekinian. Kami juga sudah berusaha sudah mulai merintis hal tersebut, di mana kita mulai mengadakan event-event atau kegiatan-kegiatan keolahragaan yang bersifat atraktif dan ada nilai entertainnya. Bagaimana menurut Ketua KONI Mataram, Pak Haji Philip Hariska, bagaimana memasyarakatkan olahraga di tengah masyarakat agar masyarakat itu bangga menjadi atlet? Ya, memang itu perlu perlu kerjasama atau kita semua pihak ya, dalam hal ini bukan hanya KONI, masyarakat secara keseluruhan kita bergandengan tangan agar kita dapat menghargai atau memberikan penghargaan kepada atlet. Penghargaan itu bukan hanya hanya sebatas materi saja, tapi penghargaan berupa reward, pengakuan dan lain sebagainya. Ya, memang itu PR kita bersama. Kalau kita lihat anak-anak kecil misalnya ya, begitu kita tanya cita-citanya mau jadi apa, kok nggak ada ya sepertinya yang mau bilang saya mau jadi atlet gitu kan, nggak ada. Rata-rata ya kalau saya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi apa dan lain sebagainya. Cara ini salah satu PR dan ada berkaitan juga dengan cara memasyarakatkan olahraga tersebut. Jadi kami di KONI Mataram berusaha ingin mengatur sistem keolahragaan ini dengan cara kekinian. Cara kekinian itu maksudnya bagaimana? Jadi kami mendorong cabang-cabang olahraga tidak hanya yang pertama membuat sebuah event keolahragaan itu harus packagingnya bagus, ya, rapi, profesional, dan kita sudah meninggalkan lagi pola-pola yang lama. Pola-pola yang lama seperti apa misalnya? Contoh, kegiatan itu tidak hanya kita pusatkan di tempat-tempat keolahragaan, misalnya di gelanggang, di gor dan lain sebagainya. Selagi misalnya bisa diarahkan atau digeser ke tempat umum, itu jauh lebih bagus. Misalnya yang bisa bela diri misalnya, ya, bela diri. Kenapa tidak kita adakan di mall misalnya, ya kan? Di mall dengan nilai entertain yang baik, ya, dengan packaging yang baik, sehingga itu menjadi sebuah tontonan yang atraktif gitu. Betul. Sehingga misalnya contoh nih, ada anak-anak, orang tua yang kebetulan lagi berbelanja di mall, begitu ngelihat, wah asik juga nih, akhirnya nonton. Akhirnya nonton, si anak tertarik ternyata. Sampai di rumah minta untuk
mau menjadi seperti itu sehingga dimasukkan ke klub ya, sehingga siapa tahu besok anak ini bakal menjadi atlet, bahkan atlet nasional atau internasional, kan kita tidak tahu. Hal tersebut yang harus kita dorong. Jadi kalau zaman dulu saya mau orang yang nonton di gelanggang, berarti orang tersebut sudah memang punya niat dari rumah mau nonton. Berarti dia sedikit tidak sudah memiliki pengetahuan tentang olahraga tersebut, begitu kan? Sudah tahu, oh ini ada minat ya. Bagaimana ternyata masyarakat awam yang sebenarnya punya bakat, cuman karena ketidaktahuannya sehingga minat tersebut tidak muncul. Nah, ini yang kita berusaha lakukan. Jadi kita mendorong agar olahraga yang mendekati masyarakat, bukan masyarakat yang mendekati olahraga, seperti itu. Jadi memang berbeda ya, ketika orang entertain memegang sesuatu itu beda. Punya dunia yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda. Gitu. Lalu packagingnya dengan bagus, misalnya dengan promosi yang bagus, yang baik, hingga informasi tersebut diterima sampai utuh oleh masyarakat, ya kenapa tidak, gitu kan? Kenapa tidak? Misalnya ada kegiatan, semua promosinya bagus, sehingga masyarakat luas bisa mengetahui bahwa ada kegiatan tersebut di Kota Mataram, lalu hal-hal yang kecil malah, hal-hal kecil dari promosi, entah itu baliho, spanduk, umbul-umbul dan lain sebagainya, itu semarak sehingga ada atmosfer. Nah, seperti kalau kita nih dulu waktu kecil-kecil, begitu ada Piala Dunia di TV, padahal nih negaranya di mana, kita di mana ya. Ada karena nilai entertainnya bagus, packagingnya bagus, sehingga ada atmosfer. Sampai Indonesia pun atmosfer itu terasa. Bagaimana kalau event kegiatan di Kota Mataram kita packaging dengan baik, sehingga atmosfer masyarakat itu mengetahui bahwa sekarang ini ada lagi kegiatan nih di masyarakatan, kegiatan sepak bola misalnya. Jadi ada rasa penasaran, ingin tahu masyarakat untuk menonton. Dengan menonton, siapa tahu besok-besok ingin menjadi ikut serta atau ikut bagian di dalam olahraga tersebut. Dalam waktu dekat ada nggak mau dibuat semacam seperti itu? Oh pasti, kita beberapa olahraga, entah itu sepak bola seperti ini merupakan event awal kita, dan insya Allah akan menjadi event tahunan yang ke depan akan kita perbaiki lebih lanjut, akan kita sempurnakan. Ada juga beberapa kegiatan-kegiatan entah itu bola voli dan lain sebagainya, kita akan coba kemas ya, kita minta cabang olahraga untuk mengemas dengan baik, diadakan di tempat-tempat yang tidak pada tempat umum ya, tempat umum, di fasilitas-fasilitas publik misalnya, sehingga masyarakat tahu, bisa tahu. Seperti itu. Apa tidak sulit ketika melakukan out of box seperti ini dengan orang biasanya sudah mengakar nih jalannya gini aja gitu. Ketika merubah sesuatu yang berbeda? Ya, justru itu kami mendorong. Saya juga di KONI Mataram, saya sudah berkeliling ya ke beberapa stakeholder, misalnya perusahaan-perusahaan, untuk melibatkan mereka menjadi bagian di dalam olahraga, entah itu kegiatan, event dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kita harus pandai untuk menangkap peluang. Mereka, perusahaan-perusahaan tersebut ingin tampak, ingin memasarkan produknya. Bagaimana mungkin produk tersebut bisa terpromosikan dengan baik kalau kegiatannya di daerah-daerah yang jauh dari masyarakat, seperti itu, gitu, bahkan tertutup. Sehingga untuk menjembatani hal itu, yang pertama, kegiatan olahraganya bisa berlangsung. Para pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu stakeholder, misalnya sponsorship dan lain sebagainya, bisa menampilkan produk mereka, jadi kan everybody happy. Betul ya. Saya cerita sedikit terakhir mungkin, beberapa waktu lalu sih di Gelanggang Pemuda ya, di Jalan Pendidikan Ujung, waktu itu ada kegiatan Muay Thai kalau nggak salah. Muay Thai, semacam, saya nggak begitu jelas juga, dan benar memang. Jadi orang kan mungkin masih nggak begitu Muay Thai apa gitu, taunya mungkin tinju, boxing, tapi orang akhirnya ada apa nih gitu, mungkin kepo lagi gitu kan, dan sebagian bagus nih ditonton, masuk juga, dan baru tahu ternyata di kita nih di Mataram ada nih seperti ini gitu ya. Memang betul seperti itu. Jadi ada di beberapa daerah
Muay Thai. Misalnya Muay Thai itu dari Thailand ya. Yeah. Itu di Thailand di setiap hari tertentu itu di mall diadakan. Di mall. Di mall. Kita kenapa tidak? Misalnya Muay Thai atau pencak silat yang silat, menjadi tradisi betul. kita, yang menjadi budaya kita, itu kita tontonkan di tempat-tempat umum. Misalnya setiap hari gitu betul, kan, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, sore dan lain, atau malam Minggu atau bagaimana lah, itu diadakan, sehingga selain itu menjadi sebuah tontonan yang atraktif, itu juga ingin bisa untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi bagian dari olahraga tersebut. Bahkan bisa semacam melatih mental untuk atletnya juga gitu kan. Ketika ditonton di tempat yang ramai begitu ya. Ini luar biasa. Cuma tidak cukup kita 30 menit berbicara dengan orang hebat. Terakhir sekali, apa ingin Pak Haji sampaikan untuk masyarakat kita, untuk mungkin para atlet-atlet kita yang saat ini sedang mungkin berjuang menjadi atlet, gimana? Ya. Yang pasti atlet-atlet kita ini adalah pahlawan kita semua. Pahlawan kita karena mereka dengan bidangnya berusaha mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama Mataram, mengharumkan nama NTB, bahkan Indonesia mengibarkan sangsaka merah putih. Betul. Jadi kalau saya melihat hanya 2 yang bisa mengibarkan sangsaka merah putih untuk tingkat dunia. Yang pertama adalah presiden, yang kedua adalah atlet. Iya, atlet. Okay. Bayangkan betapa bangganya kita apabila sangsaka merah putih menggema di seluruh dunia dengan prestasi olahraga. Untuk itu saya berharap tentunya bagi masyarakat bahwa menjadi seorang atlet itu bukan suatu hal yang yang tidak baik, tidak perspektif di masa depan. Bahwasanya kita lihat sekarang menjadi atlet itu merupakan salah satu pekerjaan atau aktivitas yang profesi yang luar biasa menjanjikan. Bisa menjanjikan. Kita lihat atlet-atlet dunia bisa mendapatkan nama besar, ketenaran, materi hanya dengan menjadi seorang atlet. Ya, itu makanya saya juga meminta kepada semua pihak, terutama besok-besok mungkin bisa atlet diundang di sini. Jadi penghargaan terhadap atlet sehingga atlet bangga menjadi seorang atlet. Masyarakat bangga menjadi seorang atlet. Ada penghargaan kepada seorang atlet agar mereka bisa diakui eksistensi mereka untuk mengharumkan nama daerah. Betul. Sekarang orang mau tenar bisa melalui atlet. Kalau dulu kan harus jadi artis. Sekarang atlet pun, siapa yang tidak kenal Muhammad Zohri misalnya, dari ujung Ampenan sampai Labuan Lombok sampai itu semua kenal beliau kan. Semua kenal. Itu karena apa? Karena beliau bisa menjadi seorang atlet yang mengharumkan nama daerah dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia seperti itu. Betul, luar biasa ya, luar biasa. Dan memang kita tunggu nanti para atletnya hadir di podcast. Nanti memang kita harus lebih dalam lagi apa yang suara-suara dari Pak atlet juga seperti apa mereka gitu ya. Saya lagi terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Ketua KONI ini luar biasa, ini bisa hadir hari ini. Tadi sebenarnya kita janjian itu pagi ya. Pagi, saya kebetulan olahraga pagi. Saya kebetulan kalau ada hari libur seperti ini, saya biasanya harus olahraga pagi hari. Jadi ketua KONI harus bisa mengimbangi para atletnya juga gitu. Iya, masa kita ngomong tentang ayo berolahraga sedangkan kita sendiri nggak olahraga. Oke, terima kasih sekali. Ini menjadi satu pertemuan yang luar biasa dan saya harap tidak pertemuan yang terakhir Pak Haji ya. Dan next kita akan berbicara lagi tentang dunia olahraga karena memang salah satu pembahasan di Wira Podcast tentang olahraga itu menjadi salah satu pilihan para viewer, para penonton, para subscriber kami untuk berbicara tentang dunia olahraga. Sekali lagi terima kasih Ketua KONI Kota Mataram, sukses selalu, sehat selalu, dan kita tunggu medali-medalinya nanti. Amin. Doakan saja semua masyarakat Kota Mataram. Baik, terima kasih dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.